Kembali lagi bersama saya. Kali ini kita akan membahas tentang jenis-jenis alat berat dan fungsinya. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya. Oke, langsung saja. Yang pertama ada ekskavator atau bego. Ekskavator adalah jenis alat berat yang umumnya digunakan untuk melakukan penggalian tanah dan memindahkan tanah atau material lain ke dalam truk muatan. Alat ekskavator atau orang Indonesia menyebutnya beko adalah alat yang paling sering dalam proyek karena fungsinya yang beragam. Selain digunakan untuk menggali tanah, fungsi ekskavator diantaranya adalah untuk perataan tanah, memindahkan material, penancapan batang pondasi, pengerukan sungai, dan masih banyak lagi. Yang kedua ada bulldozer. Bulldozer adalah alat berat yang umumnya digunakan untuk mengolah lahan. Biasanya digunakan sebagai alat dorong material tanah yang berupa hasil galian, baik ke arah depan, ke arah samping, atau bisa juga untuk membuat sebuah timbunan material. Jenis bulldozer yang ada saat ini cukup beragam teknik penggunaannya. Swap bulldozer misalnya adalah bulldozer yang digunakan untuk pengerjaan rawa. Well tractor dozer adalah bulldozer yang menggunakan roda karet. Crawler tractor dozer adalah bulldozer yang menggunakan roda kelabang atau track seperti ekskavator. Yang ketiga ada well loader. Well loader ini adalah alat yang fungsinya tidak terlalu jauh dengan dozer, yaitu untuk memindahkan barang atau material dari satu tempat ke tempat lainnya. Cara kerjanya adalah dengan melakukan loader atau menggali, lalu bucket akan didorongkan pada material yang akan diangkat. Apabila bucket sudah penuh, maka traktor akan mundur dan bucket akan diangkat ke atas untuk kemudian dipindahkan. Fungsi lain dari well loader adalah membersihkan lapangan atau lokasi pekerjaan, penggusuran tanah dalam jarak dekat, meratakan timbunan tanah dan mengisi kembali, meratakan permukaan atau menghaluskan permukaan bidang rata yang lainnya. Yang keempat ada Wallace Stump. Stump adalah vibro roller atau juga disebut dengan Wallace. Adalah alat yang digunakan untuk memadatkan permukaan tanah atau aspal. Stump sering digunakan ketika membuat sebuah jalan raya. Alat ini sebetulnya bernama vibro roller, namun orang Indonesia sering menyebutnya dengan stump, mesin gelindong atau mesin penggulung. Ukuran alat tersebut di pasaran cukup beragam. Ada yang ukurannya kecil, sedang, hingga besar. Yang membuat alat tersebut dapat digunakan di berbagai macam lahan, mulai dari lahan yang ukurannya kecil hingga yang ukurannya besar. Yang kelima ada crane. Fungsi kren adalah untuk mengangkut atau memindahkan material dari atas ke bawah atau sebaliknya. Kren atau derek jangkung umumnya digunakan pada proyek pembangunan gedung. Material-material yang sulit dipindahkan menggunakan tenaga manusia ke atap gedung atau permukaan yang tinggi akan diderek menggunakan kren. Alat ini bisa bergerak mekanis secara vertikal dan horizontal. Adapun jenis kren yang ada di pasaran sendiri cukup beragam, mulai dari tower crane, mobil crane atau truk crane, crawler crane, hydraulic crane, overhead crane, dan lain-lain. Yang keenam ada grader. Grader atau motor grader adalah alat berat dengan pisau panjang yang dapat digunakan untuk meratakan permukaan tanah secara mekanis. Selain itu, alat ini juga dapat digunakan untuk melakukan penggusuran tanah, mencampur tanah, meratakan tanggul, menguruk kembali galian tanah yang ada, serta hal lainnya. Umumnya grader digunakan untuk tahap akhir, seperti memperbaiki atau mengatur. Digunakan dalam konstruksi dan pemeliharaan jalan tanah dan jalan berkerikil.
atau juga dapat digunakan untuk mempersiapkan landasan dasar ketika membuat jalan raya sebelum lapisan aspal disebarkan. Yang ketujuh ada scraper. Scraper atau motor scraper adalah jenis alat berat yang banyak digunakan untuk memotong lereng tanggul atau juga lereng bendungan. Alat ini juga dapat digunakan untuk menggali tanah yang ada di antara bangunan beton dan juga dapat digunakan untuk meratakan jalan raya. Dalam proses kerjanya, alat ini mampu menggali permukaan tanah dan mampu menimbun suatu tempat yang diinginkan hingga ketebalan minimum sekitar lebih dari 2,5. Yang ke-8 ada aspal paver. Aspal paver atau kerap disebut dengan aspal finisher adalah sebuah alat yang dapat digunakan untuk menghamparkan campuran aspal yang sebelumnya sudah dibuat oleh alat produksi aspal. Kekurangan dari alat yang satu ini adalah perputaran roda kelabang manuvernya terlihat lebih lama, lantaran roda karet yang digunakan pada daya ambangnya terasa lebih kasar. Yang ke-9 ada diesel hammer. Diesel hammer sendiri adalah sebuah alat yang digunakan untuk memancang atau memukul tiang pancang ke dalam tanah. Biasanya alat tersebut akan digunakan untuk membangun pondasi pada bangunan bertingkat, dermaga, jembatan tower, dan yang lainnya. Alat tersebut bekerja menggunakan mesin uap untuk menggerakkan pemukul atau hammer pada bagian single atau double acting tim hammer yang digunakan. Hammer yang digunakan untuk memukul tiang pancang digunakan cukup beragam. Ada yang modelnya tetap, gantung, dan ada juga yang berputar pada bidang vertikal. Yang ke-10 ada roller. Pneumatic tire roller atau yang kerap disebut jadi roller ini adalah salah satu alat yang digunakan pada pekerjaan yang menghasilkan bahan granular. Selain itu, alat tersebut juga biasanya digunakan untuk menggilas lapisan hot mix yang ada. Itu sebabnya alat tersebut kerap digunakan sebagai alat pemadat tanah. Adapun jenis roller yang umumnya digunakan antara lain berdasarkan cara geraknya, ada yang gerak sendiri, ada juga yang harus ditarik menggunakan traktor. 2. Berdasarkan bahan roda penggilas. Ada yang terbuat dari baja, steel wheel, dan ada juga yang terbuat dari karet. Yang ketiga, berdasarkan bentuk permukaan roda. Ada yang permukaannya halus atau plain, ada yang bersegmen, berbentuk kaki domba, berbentuk grid, dan lain-lain. Yang selanjutnya berdasarkan susunan roda gilasnya. Ada yang menggunakan roda 3, roda 2, dan 3-axle tandem roller. Yang selanjutnya digunakan alat pemadat dengan menggunakan penggetar atau vibrator. Jadi itulah 10 jenis alat berat dan juga fungsinya. Semoga bisa membantu memperluas wawasan kita semua. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya.